Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi di program Saksi Kata Tribun Timur. Dan edisi kali ini bersama saya, Alfian, sebagai host di sini. Kita akan membahas, ini masih lanjutan dari menyemarakan atau merayakan jelang 110 tahun PSM Makassar, klub besar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, klub kebanggaan masyarakat Indonesia, karena PSM dengan usia 110 tahun di 2 November nanti itu menjadikannya sebagai klub tertua di Indonesia, bahkan di Asia saat ini yang masih eksis. Apalagi sekarang kita tahu PSM masih terus eksis berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, termasuk juga mewakili Indonesia di berbagai ajang kompetisi internasional. Nah, pada edisi kali ini 110 tahun PSM Makassar, sebelumnya kita sudah membahas, mungkin penonton atau tribuners sudah menyaksikan di edisi pertama 110 tahun PSM Makassar, itu kita membahas tentang masa kejayaan PSM di era Ramang. Kita menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas tentang lika-liku atau membahas terkait dengan bagaimana sepak terjang Ramang yang bisa membawa PSM Makassar berjaya di eranya. Dan untuk edisi kali ini juga sangat spesial karena kita akan membahas terkait dengan komunitas Tionghoa di era kejayaan PSM Makassar. Jadi PSM Makassar yang lahir di tahun ataukah berdiri sejak 1915 ini tidak terlepas dari banyaknya campur tangan ataukah bantuan-bantuan dari pihak-pihak, bukan hanya dari masyarakat atau yang dikenal dengan para pemain-pemain lokalnya, tapi juga ada komunitas Tionghoa yang sedari awal, bahkan sejak awal berdirinya PSM itu mereka mengambil peran di situ. Makanya hari ini kita membahas di situ, yakni jasa besar etnis Tionghoa untuk PSM Makassar. Nah, Tribuners, kita sudah menghadirkan tentunya juga narasumber yang sangat paham, sangat tahu, karena mereka lah yang terlibat dalam PSM Makassar, baik sebagai pemain maupun sebagai pengurus sepak bola di PSM Makassar. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dulu ada Pak Yosep Wijaya. Ini legenda PSM Makassar ini, sebagai pemain di era 80-an ya, sampai era 90-an. Assalamualaikum Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menyapa Tribuners dan fans PSM mungkin dulu Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para penggemar PSM. Ya, Ewako. Saya Yosep Jaya dari Parepare. Oke, yang kedua ada Pak Edu yang biasa kita kenal. Nah, nama lengkapnya itu Edward Jong. Assalamualaikum Kak Edu. Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore semua Tribuners. Iya. Dan yang ketiga ini ada ini legenda ini, ada Pak Heri Chong ini. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bilang selamat sore. Selamat siang. Ya, ya Tribuners, Pak Heri Jong ini mungkin kalau mungkin seperti umuran saya mungkin sudah tidak tahu, tapi tentu dalam catatan sejarah ini Pak Heri Chong ini kita kenal sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh PSM, dan sempat bermain bersama Ramang juga ya di tahun 50-an begitu. Di kisaran tahun 50-an dan 60-an. Nah, dengan hadirnya 3 narasumber kita ini kita akan mengulas bagaimana sepak terjang dari teman-teman komunitas etnis Tionghoa yang bisa bergabung bersama PSM dan memberikan kejayaan, memberikan gelar juara untuk PSM Makassar.
Ya, yang pertama saya ke Pak Yosep dulu. Pak Yosep, mungkin teman-teman Tribuners kalau membaca sejarah PSM itu waktu yang terakhir juara ini di Liga 1 2022-2023 itu penantian juaranya itu kan ada kisaran sekitar 21 tahun, karena terakhir sebelum juara di 2022 itu PSM juaranya itu di 2000. Artinya ada 20 tahunan. Ternyata penantian juara ini juga pernah dirasakan oleh Yosep Wijaya di eranya Pak Yosep sebagai pemain bersama dengan rekan-rekannya, karena Pak Yosep ini berhasil mempersembahkan juara perserikatan ya Pak Yosep ya kalau tidak salah di tahun 92, dan itu pernah 91-92, dan itu juara pertama lagi yang diraih PSM setelah penantian hampir lebih dari 20 tahun juga ya Pak Yosep ya? 25 tahun. 25 tahun ya, mungkin bisa diceritakan, kita masuk ke situ dulu Pak Yosep. Kita membahas soal juara di 92 ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu. Saya salah satu pemain PSM dari etnis Tionghoa. Ya. Nama kecil saya sebenarnya itu kalau di kalangan Tionghoa atau di kalangan keluarga itu nama saya itu biasa dipanggil Chow Sing. Waktu kecil saya dipanggil Chow Sing, tapi ini tidak ada yang tahu di masyarakat. Yang masyarakat tahu atau penggemar sepak bola tahu itu hanya Yosep Wijaya. Nah, ini saya waktu kecil memang bermain bola itu di sekitaran rumah. Memang pada saat itu tidak ada teman-teman Tionghoa saya. Semua teman-teman dari kalangan pribumi. Itu dulu ya, dari awalnya di saya Pecinan ya? Iya, saya tinggal di di Yosudarso, Jalan Cakalang, di situ dekat Jalan Cakalang yang ada Pasar Ciduk. Saya tinggal di situ dulu waktu kecil di Makassar. Nah, saya bermain bola di Karebosi, jalan kaki itu ke Karebosi, itu kurang lebih mungkin 10 kiloan lebih itu. Setiap hari saya berjalan kaki ke sana, ke Karebosi. Jadi tempat kita bermain bola di Karebosi. Saya memang anak Karebosi, saya lahir dari Karebosi. Teman-teman di Cakalang itu jalan kaki ke Karebosi, Pak ya, Pak Yosep ya? Saya jalan kaki di Karebosi itu tembus di Pasar Sentral. Saya masuk di Pasar Sentral itu supaya tidak panas. Saya jalan kaki ke situ. Nanti belakangan baru naik sepeda. Jadi itulah kenangan masa kecil waktu di Makassar. Nah, saya masuk di klub Persis. Jadi sampai saya pensiun hanya satu klub saya, Persis itu. Di Karebosi itu. Itu salah satu klubnya Ramang juga, Persis itu. Ramang anggota klubnya PSMD, masih klub anggotanya. Klubnya PSM yang tertua itu Persis. Persis. Itu Konon masih kabarnya itu juga salah satu klub Ramang juga di situ dulu. Iya, di situ pertama Ramang. Iya, di situ pertama. Nah, saya cerita mengenai di Persis itu, Pak. PSM juara tahun 92 itu. Iya. Memang awalnya kita bentuk tim itu karena pada saat itu Makassar Utama kan bubar. Jadi hampir seluruh pemain Makassar Utama bergabung dengan PSM. Jadi semua pemain-pemain di Galatama, Pak Di. Iya, Galatama itu Makassar Utama pada saat itu bubar, terus pemain-pemainnya digabung semua masuk di PSM. Jadi kayak pemain-pemain bintangnya lah Makassar Utama seperti Frankie Weno, Sumirlan, Asril Marwan, hampir semuanya masuk bergabung di PSM. Di PSM. Jadi boleh dikata pada tahun 92 itu materi PSM sangat kuat sebenarnya kalau kita lihat dari sisi materi ya. Iya. Namun apa yang terjadi ketika kita away pertama kali keluar putaran pertama, kita ke Jawa Timur. Iya. Tor Jawa Timur itu kita pertama kali main ketemu Persebaya. Kita disikat 3-0 sama Persebaya. Padahal materi pemain ini
penuh pemain bintang ini, antara pemain-pemain terbaiknya PSM dengan pemain-pemain terbaiknya Makassar Utama digabung jadi satu. Tapi apa yang terjadi? Hancur lebur di Surabaya itu. 3-0 kita dihantam. Waduh. Habis itu kita kita ke Malang. Di Malang kita disikat lagi 1-0. Terus yang terakhir kita ke Gersik. Di Gersik kita bisa draw 0-0 di situ. Jadi kita pulang ke Makassar kita bawa poin 1. Padahal kalau dari sisi materi pemain, waduh, saya rasa itulah yang terbaik. Ini barangkali, bukan buku saya ini ya. Kebetulan saya punya buku juga. Ini bukunya yang ditulis Henry. Pak Dahlan. Iya, ini ya? Abu Bakar, Pak. Iya. Iya, betul, Benteng Putih PSM. Iya, betul. Ini kita bisa lihat. Iya. Jadi setelah itu kita pulang away dari Jawa Timur, manajemen dan Pak Samsudin Umar itu, pelatih kepala Pak Samsudin Umar melakukan perombakan total. Banyak sekali pemain-pemain yang ex Makassar Utama itu yang dicoret namanya, tidak diikutkan lagi untuk pertandingan berikutnya di putaran pertama itu. Seperti katakanlah Sumirlang, Frankie Weno, Asril Marwan, ada beberapa lagi teman-teman yang lain. Saya tidak tahu apa pertimbangannya mereka itu dicoret di tim PSM. Kemudian penjaga gawang pada saat TOR itu kita juga oleh saudara Hasanuddin Baso itu juga dicoret dan digantilah dengan Ansar Abdullah. Terus beberapa pemain juga termasuk tandem saya itu Frankie Weno diganti juga dengan pemain muda dari PSM sendiri saudara Anwar Liko. Setelah itu barulah semakin membaik penampilan kita dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya sampai akhirnya kita berhasil lolos ke Senayan berkat pembenahan yang dilakukan oleh Bapak Samsudin Umar maupun manajemen PSM pada saat itu. Jadi Pak, saya kira waktu era itu selain kita yang dari Tionghoa ini ada pemain lain. Iya. Ada satu lagi Erwin Wijaya. Erwin. Yang dipanggil Ho. Panggilannya Ho itu. Itu juga setelah dia masuk di gelandang kita menjadi lebih hidup. Apakah memang di masa itu saya berdua orang etnis Tionghoa. Pak, mohon maaf mungkin sebelumnya ini kan kalau jadi atlet itu kan apalagi dari teman-teman Tionghoa mungkin kalau kita kan pemikirannya mungkin teman-teman banyak yang lebih pilih jadi pengusaha mungkin pedagang atau apa. Kalau Pak Yosef sendiri alasan utamanya akhirnya tetap melanjutkan karir di sepak bola dari awalnya hobi sampai bisa bergabung di PSM Makassar itu apa Pak? Apa yang mendorong? Memang awalnya hanya hobi doang, tidak ada cita-cita lain bahwa suatu saat saya akan menjadi pemain legenda PSM, tidak pernah ada terpikir begitu. Kita dulu hanya betul-betul hobi, kemudian memang padahal mungkin salah satu talenta saja itu, padahal di dalam keluarga saya tidak ada pun satu yang baik pemain bola ataupun olahragawan. Bapak ibu saya itu maupun kakek-kakek saya tidak ada yang olahragawan, hanya saya sendiri yang mencintai olahraga sepak bola ini khususnya. Jadi memang mungkin naluri, talenta atau hobi itu aja yang membawa saya sehingga saya bertahan di sepak bola. Padahal ada satu kali peristiwa waktu seleksi itu saya cedera berat. Waktu seleksi Yusuf Cup kalau tidak salah itu, waktu seleksi itu saya tabrakan di udara, kemudian saya sampai dioperasi di rumah sakit. Ada berapa minggu saya dioperasi di rumah sakit itu karena benturan kepala dengan kepala. Sampai saya pada saat itu
waktu berjalan ke rumah sakit itu saya sudah bertekad saya tidak akan main bola lagi, saya sudah berhenti main bola. Tapi begitu sembuh sedikit, wah, turun lagi di Karebosi bermain bola. Jadi dia bilang orang tua juga itu melarang setengah mati, tapi tidak berhasil juga mereka membendung hasrat saya untuk menjadi seorang pemain bola. Iya, Pak. Saya ke Pak Heri dulu ini, Pak Heri Chow gini. Ini senior kita ini. Ya. Sebagai gambaran Tribuners, Pak Heri ini sama dengan Pak Yosep juga mempersembahkan gelar juara saat berstatus sebagai pemain bersama PSM Makassar. Pak Heri Chow ini bahkan 2 kali sebagai pemain meraih gelar juara bersama PSM di tahun 1955 dan di tahun 1959. Bukan cuma itu, Pak Heri Chow juga terpilih sebagai kiper timnas Indonesia dan beberapa kali bermain melawan klub luar negeri, bahkan timnas Eropa begitu. Ya, Pak Heri. Pak, kurang dengar, Mas. Saya Billy, saya coba saya coba menerjemahkan ya. Iya. Nanti disampaikan ke Pak Heri karena minta tolong diulang. Oh ya. Ya Pak Heri, mungkin ini kita bisa mengenang sedikit. Kan tadi kalau Pak Yosep bicara tentang bagaimana beliau memulai bermain bersama teman, akhirnya ke Karebosi. Apakah di eranya Pak Heri kan jauh lebih dulu begitu? Apakah juga Pak Heri memulai bermain bolanya itu juga di Karebosi, Pak? Dan akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain dan gabung klub sepak bola, begitu? bisa jawab? Saya. Ya. Apa cerita? Saya kebetulan jadi pemain bola karena di belakang rumah saya waktu itu ada asrama mahasiswa dari daerah Pendrang. Jadi saya ikut saya karena saya ini suka main basket dulunya. Jadi kalau mereka main, saya tidak punya sepatu, saya pakai pakaian sekolah, saya jadi kiper. Jadi anak-anak mahasiswa yang main bola, Pak Heri dipanggil untuk jadi kiper begitu. Jadi itu kebetulan pelatihnya lihat saya, karena saya pemain basket, dia lihat saya nangkap bola bagus, dan saya memang kalau berbuat sesuatu selalu saya serius. Jadi saya pakaian sekolahan, tapi saya mau jatuh, mau kotor. Akhirnya, tahu saya dibawa ini sepatu, dibawa pakaian, suruh pakai. Suruh pakai. Terus naik di PSM itu ada kelas 4 dulu. Saya jadi kelas 4. Main serius, naik kelas 3, kelas 2, sampai kelas 1. Langsung. Tahun 54. Tahun 56 saya terus dipanggil PSM. Usia 20-an. Ya, karena kalau kita lihat biografinya Pak Heri Chow ini tadi sudah dijelaskan, Pak Heri sendiri tadi yang sudah jelaskan bahwa beliau ini awalnya hobi basket, main basket. Artinya kita kan sudah tahu kalau pemain basket itu biasanya tinggi-tinggi. Karena catatannya waktu di usia 20-an Pak Heri tingginya sudah cukup lumayan. Itu di kisaran 173 ya. Makanya pelatih lihat, oh bisa ini menjadi kiper lah. Siapa yang ajak pertama, Pak? Maksudnya dari klub mana? Langsung PSM atau ada klub-klub anggota dulu waktu itu? Siapa yang ngajak Pak? Agak kurang dengar, pendengarannya kurang bagus, makanya ada penerjemahnya itu. Iya. Maklum, memang wajar orang setua Om Heri. Heri itu sudah memang
Pendengarannya kurang. Opa. Iya, memang Pertama kali ajak kita Opa main. perlu belajar itu. Pel kasih tahu yang ajak pertama siapa, Pel? Udah aku bilang siapa yang ngajak pertama kali Opa masuk PSM? Iya. Iya. Opa ingat enggak? Enggak ingat. Enggak ingat ya? Atau yang inilah, ini yang salah satu yang paling sering dibicarakan. Pernah ada pertandingan di Jakarta, PSM melawan timnas Bulgaria, kalau tidak salah waktu itu. Itu mungkin paling diingat. Bagaimana kenangan soal itu, Pak? Nah, itu mungkin Bapak bisa cerita itu. Opa cerita waktu Opa ketemu waktu main lawan Bulgaria. Saya melawan Bulgaria. Waktu lawan Bulgaria itu di Bulgaria, yang saya ingat, saya sampai kena tendang sampai retak dada saya, sampai saya masuk rumah sakit 3,5 bulan. Karena dulu kalau bisa masuk PSM, bisa main bola itu merasa bangga banget, tidak ada pikiran lain. Pokoknya PSM bangga. Gitu. Jadi kalau main 100%. Iya. Berani, tidak ada pikiran bilang cedera, tidak ada. Betul. Yang terbaik untuk PSM. Saya minta maaf. Ya. Kalau ke saya mohon kalau bisa ngomongnya lebih pelan. Iya. Waktu masih ingat Pak Heri, momen pertama dipanggil membela timnas Indonesia. Nah, Opa, kapan Opa ingat waktu Opa dipanggil jadi timnas? Oh, begini. Itu waktu saya umur 20 sudah umur 20, kebetulan di PSM Makassar ada Tony Pogane pelatih PSSI, datang di sana seleksi, ada 40 pemain yang dipanggil dari Indonesia Timur. Kebetulan ketua PSM, saya dimasukkan sebagai tamu pemain, jadi saya tidak dipanggil secara resmi, cuma karena latihan di PSM Makassar, mungkin ketua lihat saya punya bakat. Waktu itu saya umur 20 kalau tidak salah. Jadi saya ikut sebagai namanya pemain tamu. Ada 10 kiper. Dari 10 akhirnya saya nomor 1. Padahal saya tidak resmi. Nah, itu akhir Desember. Tahu-tahu seminggu kemudian tahun 58 PSSI panggil pemain, saya dipanggil. Saya kaget. Pertama orang PSM datang ke saya, kamu dipanggil PSM? Panggil PSSI. Saya. Panggil PSSI. Saya dipanggil PSSI. Saya dipanggil PSSI. Kamu dipanggil? Saya kamu jangan main-main. Bohongi saya lagi. Akhirnya dia baru kasih keluar surat ini panggilannya. Saya kaget. Saya tidak pernah sangka. Sebagai tamu latihan 1 bulan, tapi saya serius. Itu di Pogane itu tingginya 1,9 berapa, dia berdiri, dia suruh saya terbang liwat di atas kepalanya, saya liwat aja, yang lain tidak berani. Nekat Pak ya, modal apa ya, artinya kebanggaan, semua akhirnya bisa bermain dengan baik. Karena waktu di tahun itu Pak Heri waktu dipanggil di tahun 58 itu berdasarkan catatannya ini yang ada, timnas Indonesia itu menghadapi klub-klub, bahkan ya klub-klub luar negeri ya, ada dari klub Ceko, ada Jerman Timur waktu itu sama Costa Rica. Itu Pak Heri tidak merasa takut atau apa begitu menghadapi pemain-pemain besar, pemain-pemain Eropa waktu itu. Begini, jadi sebelum saya di PSM, rumah saya kebetulan dekat Stadion Matu Angin. Saya belum PSM, saya lihat, wah pemain-pemain ini dielus-eluskan
sama penonton. Saya bilang, saya dalam hati saya, kapan saya juga bisa begini nih. Ya, jadi setelah itu saya karena sama mahasiswa di belakang rumah, mereka masuk klub, saya ikut. Cuma saya nggak tahu yang mana yang panggil, jadi rame-rame begitu. Saya ikut. Akhirnya saya dipanggil PSM. Dari sana saya jadi pemain bola. Sebenarnya orang tua saya dilarang, nggak boleh. Karena kakak kandung saya, main bola itu tangannya sampai patah. Sampai nggak bisa ditekuk. Jadi dia tangan kanannya, akhirnya makan aja pakai tangan kiri. Nah, sebenarnya saya dilarang. Jadi untung itu ada asrama mahasiswa. Jadi pakaian saya, sepatu saya taruh di sana. Orang tua saya nggak tahu kalau saya main bola. Opa ditanya, waktu Opa lawan lagi. Mana perasaan Opa waktu itu? Oh, sorry ya. Ini perasaan saya. Iya. Aduh, cita-cita saya memang kan tadi saya bilang, saya lihat itu pemain PSM diulurkan penonton, saya juga pikir kapan saya juga bisa begitu. Begitu ada kesempatan, tidak ada pikiran lain. Tuhan yang tahu saja ini, bahwa saya selamat atau tidak selamat. Pokoknya saya kan 100%. Saya tidak peduli cedera atau tidak. Masih ingatkah waktu masih ingatkah waktu masih aktif sebagai pemain, banyak tidak teman-teman Tionghoa juga yang gabung bersama PSM waktu itu, atau banyak yang mau main situ? Teman saya kalau kiper ada cadangan saya, ada namanya Tiong, ada namanya Licong, ada backnya Kengwi, ada backnya lagi Pitio. Kemudian di depan ada Francio, ada Ensim dari Cungkua, Francio dari Excelsior. Ada berapa lagi saya agak lupa. Ya, Pak Heri ya, di zamannya Pak Heri aktif sebagai pemain, banyak teman-teman dari Tionghoa. Iya. Lebih banyak zamannya Pak Heri Condol. Iya. Oke. Ya, nanti kita lanjut lagi dengan Pak Heri ya. Kita ke narasumber lain dulu. Ada Kak Edward juga sini. Pak Edu. Ini juga Pak Edu apa? Kalau saya nggak bisa bicara PSM ini, karena saya nggak pernah main di PSM. Iya, tapi secara karir sepak bola ini lumayan sebagai pelatih, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Kan Pak Edu dari Makassar juga, kenapa bisa? Kenapa lebih banyak berkarir di luar begitu? Apalagi Bapak kan juga legenda PSM begitu. Alasannya. Iya, silakan. Edo. Halo. Ya, sebelum kita nyambung dengan Pak Edward Chong, karena mungkin ada kendala jaringan, saya ke Pak Yosef dulu. Pak Yosef. Iya, kita kan lihat ini kalau pendirian PSM ini, kalau dalam catatannya ada beberapa klub anggota dari klub anggota yang klub Tionghoa ya, yang menjadi cikal bakal juga, yang akhirnya merumuskan kan sebelum namanya PSM itu MPB Pak ya, Makassar Football Bond. Kalau di catatan di bukunya Pak Yosef sendiri itu ada 2 klub, ada Nanghua dan ada Chunghua. Chunghua, betul ya Pak? Yang menjadi artinya memang ini kan kita bisa menggambarkan bahwa era awal terbentuknya PSM memang sudah ada komunitas etnis Tionghoa yang mengambil peran besar, kemudian dilanjutkan di era-era selanjutnya
di eranya Pak Heri tahun 50-an, eranya Pak Yosep di tahun 80-an, itu melahirkan pemain-pemain besar. Itu bisa digambarkan itu Pak Yosep, dari era itu sampai di era 90-an itu bagaimana kebanggaan atau apa sih yang menjadi harapan dari teman-teman Tionghoa bergabung dengan PSM Makassar. Silakan Pak. Iya, kalau saya melihat memang zamannya dulu, khususnya zamannya Pak Heri Chong itu, memang banyak etnis Tionghoa yang bermain bola, khususnya yang bermain di PSM. Dibandingkan ketika zamannya eranya saya, era tahun 80-an itu sudah semakin kurang etnis Tionghoa yang bermain sepak bola. Mereka lebih banyak memilih mungkin basket, bulu tangkis, atau olahraga lain. Tetapi untuk di sepak bola kita bisa hitung jari. Zamannya saya itu yang paling aneh itu ya saya dengan Erwin Wijaya aja. Tapi di zamannya Om Heri Chong seperti tadi dia sebutkan itu ada Kenwi, ada Pitio, ada Francio, ada Pak Heri Chong sendiri, dan masih banyak beberapa pemain PSM yang dari etnis Tionghoa memang banyak pada saat itu. Tetapi seiring waktu tambah punah itu pemain-pemain yang berasal dari etnis Tionghoa. Apalagi sekarang ini sangat susah sekali kita mendapatkan pemain dari etnis Tionghoa. Padahal kalau kita melihat dari etnis Tionghoa itu bagus-bagus loh sebenarnya, baik fisiknya maupun talentanya itu bagus-bagus. Cuma ya memang kalau kita mengikuti kemauan orang tua kita, pasti orang tua kita melarang itu anaknya bermain sepak bola. Apalagi kalau dilihat, wah di sepak bola sering berkelahi, sering ada keributan, ada apa, wah. Memang orang tua sekarang sudah jarang itu mau mengizinkan anaknya untuk ikut bermain sepak bola. Tidak sama dulu. Dulu kita memang dilarang juga, tetapi dasar kita memang bandel lah dalam tanda kutip. Walaupun dilarang itu, kita tetap kayak saya itu, walaupun kayaknya di kerangkeng dibikinkan pagar yang tinggi, saya lompat itu pagar baru saya pergi main bola. Sama dengan Pak Om Heri Chong itu yang dia sampaikan tadi. Memang kita membela PSM itu betul-betul fanatisme kita tinggi sekali. Jadi kita tidak pikirkan, bahkan keselamatan kita tidak pikirkan. Apalagi masalah uang, itu mungkin pertimbang kesekian kali kalau kita memikirkan uang. Dulu zamannya saya main itu tidak ada kita pikirkan berapa kita dapat bonus, berapa kita dapat gaji, tidak ada. Yang penting kita berpikir kita sudah dapat tiket pesawat terbang dengan gratis ini ke suatu tempat untuk bermain sepak bola, itu kita sudah syukuri. Dan kita betul-betul membela PSM itu tanpa tanpa memikirkan diri kita sendiri, mau kita patah, mau apa, kita tidak ada pikiran, wah kita kalau patah ada asuransi atau apa, tidak ada dulu, tidak ada kita pikir begitu. Dan kita betul-betul itu seperti Om Heri Chong ngomong itu, kita betul-betul bermain 100% untuk membela PSM. Dan saya ingat zamannya saya itu, memang di perserikatan lain jarang ada pemain etnis Tionghoa. Kecuali dulu zamannya saya itu di Persija satu, ada Tony Tanamal. Kemudian di PSMS ada satu juga namanya Andreas. Di klub-klub lain itu hampir tidak ada. Di Persebaya tidak ada, di PSIS tidak ada, yang musuh-musuh bebuyutan kita tidak ada. Kecuali itu yang saya bilang di Persija saja satu, Tony Tanamal ya zamannya saya. Ada Tony Tanamal yang etnis Tionghoa, dan kemudian di PSMS itu saya ingat ada satu Andreas itu yang libero juga. Jadi memang yang zamannya Pak Yosep berapa? Sudah tambah kurang. Waktu di zamannya Pak Yosep berapa temannya Pak Yosep selain kita di tahun 90-an itu di PSM? Yang etnis Tionghoa? Iya. Hanya itu Erwin Wijaya Erwin saja. Ya berdua, iya. Erwin Wijaya saja. Itu Erwin Wijaya. Dikira itu adik saya. Padahal tidak sama sekali. Itu hanya kebetulan sama famnya Wijaya. Padahal tidak ada hubungan keluarga sama sekali itu. Nah,
teman-teman atau wartawan yang lain itu mengira saya itu bersaudara karena sama-sama dari etnis Tionghoa dan sama-sama famnya Wijaya. Iya. Padahal tidak ada sama sekali. Dikira adik kakak itu. Bung ya. Terus Iya. oh sudah kayak oh belum ya. Lanjut saya Pak Yosef. Ini betul yang disampaikan Pak Yosef tadi bahwa bahkan di era 90-an di masanya Pak Yosef itu semakin berkurang. Yang kita ingat terakhir teman-teman dari Tionghoa itu sebagai pemain PSM itu ada Febrianto Wijaya. Itu 2008, 2009. Sebenarnya kita mengundang Kak Febri juga untuk podcast hari ini, tapi mungkin beliau sedikit ada halangannya. Berhubung beliau juga apa ya sekarang? Anggota Dewan. Ya, mungkin Kak Edu sudah gabung ya. Kita ya, Kak Edu. Iya, tadi kita terputus sedikit. Karena ini kan temanya PSM, tapi tidak apa-apa. Kak Edu meskipun tidak pernah berseragam PSM Makassar, tapi untuk di dunia sepak bola Kak Edu ini sangat-sangat berpengalaman. Itu tadi pertanyaan awal saya, Kak. Kenapa? Maksudnya kenapa seorang Edward Chong ini tidak berkesempatan? Ataukah memang ada keinginan besar tapi belum kesampaian begitu bergabung dengan PSM waktu itu di zamannya Kak Edward? Silakan. Suaranya belum di ini Pak, masih mute Kak Edu. Bisa? Oke, sudah bisa? Oke, ya sudah terdengar. Ya. Jadi saya waktu di Makassar itu saya masih umur berapa ya? Terus saya pindah ke Surabaya karena papaku kan langsung dipanggil kerja di Pertamina. Kalau nggak salah masih kelas SD kelas 1 atau kelas 2 itu sudah pindah ke Surabaya. Ya, jadi tidak bisa lagi main di di PSM. Kalau dibilang mau main di PSM pasti mau karena orang tua saya semua asli sana kan. Iya. Ya. Jadi dari kecil saya sudah pindah ke Surabaya itu. Baru jadi besar, orang bilang besar di Jawa lah. Tapi kalau ada pulang Makassar karena kan bapakku tuh nenekku kan tinggal di Jalan Singa situ. Jalan Singa ya. Jalan Singa ya. Terus neneknya dari mamaku juga tinggal di Cendrawasih situ di Jalan Angsa situ dekatnya Atau Angin. Iya. Jadi kalau dibilang karena waktu kecil sudah pindah ke Surabaya sih. Jadi nggak bisa main di PSM. Kira-kira begitu. Betul. Pelatihannya kan sudah banyak, artinya untuk pengetahuan sepak bola memang dari Bapak ya yang sudah mengarahkan memang ya. Iya. Oh iya. Waktu dari kecil semua latihan. Iya. Memang dari Bapak yang Termasuk saya punya adik juga si Billy itu. Kita dua itu dulu jam 5 pagi sudah bangun, sudah latihan bola dulu sebelum berangkat sekolah itu sama saya punya bapak itu. Nah, dulu saya juga kiper. Saya juga dulu kiper. Iya. Jadi waktu bapak dari Makassar pindah ke Surabaya, dia pegang itu kalau nggak dari Surabaya pindah ke Jakarta. Nah, dia pegang IM. Nah, saya masih kiper tuh. Pas waktu latihan patah tanganku. Tanganku kayak retak lah gitu. Nah, dari sana terus saya pindah jadi pemain pemain gelandang. Jadi gelandang. Nah, dari sana dari gelandang main-main tiap hari itu latihannya Willy Corver tuh sama bapakku. Akhirnya masuk di Ragunan. Nah, dari Ragunan mulai karir itu di Arseto sampai
terus masuk juga di timnas. Nah, itu semua mulai dari apa? Dari Jakarta itu, dari Jakarta. Kalau dibilang dari apa sepak bola, memang kita keturunan sepak bola Iya. dan memang tidak disuruh pun, memang kita sudah mau main bola itu, iya. Iya. Memang sudah menurunkan itu ya, artinya Betul. kalau Ya. mau sepak bola didukung penuh lah, bahkan diarahkan ke sana. Oke, ya saya ke Pak Heri lagi nih mungkin. Om Heri, Mary. Ya Pak, saya dengar. Oh ya, ada tidak kenangan bermain bersama Ramang, hal yang paling diingat saat masih bermain bersama Ramang, Pak Heri? Hal yang paling berkesan, ya. Opa, saat Opa main sama Ramang, apa yang Opa ingat? Paling berkesan? Ramang, pertama, kalau banyak pemain penyerang, kalau berhadapan sama kiper gugup. Tapi kalau Ramang, dia permainkan, dia babak, dia bikin gol. Kadang-kadang dia pakai tumitnya, apalagi penalti, seenaknya aja. Dia taruh bola, satu langkah, dia tendang masuk. Dia ambil jauh-jauhan, jangan tidak ada. Dia taruh, dia belakangin gawang, dia balik, dia tendang masuk. Itu istimewanya Ramang. Kemudian dia kalau orang kasarin dia mesti balas. Dia istilahnya apa bilang? Kontan. Tapi Ramang, kenapa kok begitu? Tadi dia saya, kontan saya. Selalu kontan, pokoknya dia balas. Dia tidak pernah cedera. Tidak pernah cedera. Nggak ada, kakinya nggak ada cedera main bola. Padahal mainnya keras. Istimewanya reaksinya. Jadi kalau misalnya dia lari gitu 2-3 meter, dia sudah di depan. Tapi kalau sudah 10 meter, terkejar dia. Setelah itu udah cepat. Cuma reaksinya luar biasa. Makanya sekitar gawang, begitu ada bola, dia lewat, dia tembak. Kemudian dalam tempo setinggi-tingginya dia bisa nembak. Dan kalau 10 kali, kalau saya boleh bilang, 9 kali setengah itu ke gawang, jarang keluar gawang. Selalu menuju ke gawang asal dia nembak. Itu luar biasanya. Saya kiper. Jadi dulu kalau kompetisi lawan dia, wah asal bohong ke dia sudah siap. Dan menendangnya saya, aduh, apa ya, suka tiba-tiba, tidak usah ambil yang cangcang, keras. Tangan saya sobek pernah. Sobek saya sampai sekarang masih. Masih sobek dulu sampai sini sobek. Keras sekali tendangannya. Bola itu ya. Tendangan bolanya Ramang. Tendangannya Ramang. Iya. Karena tendangannya Ramang. Iya. Keras banget. Luar biasa berarti ya. Artinya memang bukan mitos ini. Kemampuannya Ram. Iya. Sobek sini sampai dijahit. Dijahit iya Pak. 3 jahitan. Dijahit. Pak, kalau di zamannya Pak Heri sendiri sama Ramang itu euforia penonton itu sudah besar sekali ya. Maksudnya selalu penuh supporter, berikan dukungan begitu. Waktu di zamannya Pak Heri. Kalau PSM main. Supporternya banyak itu. Kalau PSM main Bel, kasih tahu dia. Iya. Luar biasa. PSM ada Ramang pasti penuh penonton. Dulu masih di Jakarta, masih di Ikada, penuh. Di Tambak Sari, Surabaya, penuh. Asal kita main PSM, pasti. Berarti Cuma Ramang,
itu dia cepat tersinggung. Kalau dia tidak senang, dia tidak serius, ya dia main seenaknya, dia tidak peduli pengurus. Tapi kalau dia serius, dia pasti bikin gol. Peri masih ingat waktu bawa juara PSM tahun 55 itu? Bagaimana euforianya waktu PSM juara tahun 1955? Waktu saya tahun 57, 59, kita diarak itu keliling Makassar, penuh penonton di pinggir jalan. Kita naik mobil terbuka begitu. Jadi pada teriak-teriak nama kita, teriak hidup ini, teriak semua. Ya mereka teriakin nama-nama biasanya. Pak Yosep berarti ya, saya ke Pak Yosep 92. Waktu itu euforianya juga sama ya Pak ya? Bahkan sama. Jadi diarak. Karena penantiannya sudah terlalu lama, 25 tahun. Iya. Supporter kita itu tidak melihat juara, tidak melihat piala itu. Iya. Jadi begitu kita tiba di di bandara Hasanuddin, kita sudah di Manda itu. Kita sudah diarak sampai masuk di rumah jabatan wali kota. Padahal pada saat itu hujan lagi, tapi itu penonton luar biasa itu sampai masuk di rumah jabatan wali kota pada saat itu masih Pak Wahyu. Pak Wahyu. Jadi kita diterima di situ. Waduh, itu penonton luar biasa itu. Masih kita di atas pesawat itu, kayaknya itu kan banyak penonton yang ikut juga ke Senayan. Sampai diikuti kita terus sampai di bandara itu, sampai masuk di balai kota. Waduh, luar biasa pada saat itu juga Vera penonton. Kalian ini kan kalau kita bicara soal bagaimana eksistensi PSM hingga saat ini, kita bersyukur bahwa di usia PSM sampai di 110 tahun ini menjadi klub Indonesia yang tidak pernah terdegradasi, artinya masih terus eksis di kasta tertinggi. Mungkin ada harapannya dari Pak Yosep sendiri, dan terkait juga dengan teman-teman di Tionghoa. Ini kan kita kan punya sejarah, ada Pak Yosep, ada Pak Heri, dan banyak lagi pemain-pemain besar Tionghoa lainnya yang pernah membela PSM, memberikan gelar juara. Ini ada tidak kerinduan bisa kembali memunculkan sosok-sosok? Ya terakhir kita lihat ada Kak Febri Yanto Wijaya. Mungkin begitu. Saya sangat merindukan adanya bibit-bibit yang akan memperkuat PSM dari etnis Tionghoa. Mudah-mudahan ke depan itu teman-teman dari etnis Tionghoa ada lagi yang muncul bisa membela PSM di kemudian hari. Dan saya kira sekarang ini sepak bola ini sudah sangat menjanjikan, tidak seperti zamannya dulu kita. Zamannya dulu kita ini kan betul-betul kita bermain bola betul-betul karena hobi, karena kecintaan saja. Tetapi sekarang zamannya sudah berbeda. Sepak bola itu sudah bisa menjadi mata pencaharian, katakanlah seperti itu. Sudah bisa sudah banyak pemain-pemain sepak bola yang hidupnya cukup terjamin dari hasil bermain sepak bola. Jadi mungkin tinggal orang tua ini mudah-mudahan kalau ada anaknya mau bermain sepak bola disupport, karena sekarang ini juga zaman sudah berbeda. Semua fasilitas ada, tidak seperti zamannya dulu kita. Beli sepatu bola saja susah. Sekarang ini kan, semua sudah serba ada semua. Kita dulu, jangankan beli sepatu bola. Kita mau berangkat saja pergi latihan, harus jalan kaki berpuluh-puluh kilometer sampai di Karabosi, baru bisa bermain bola. Sampai di Karabosi pada saat itu saya hanya telanjang kaki dulu. Nanti belakangan itu baru pakai sepatu.
Tapi sekarang ini kan anak-anak, malah saya lihat banyak sekolah-sekolah sepak bola, jadi mulai dari anak-anak sudah dibina, sudah diarahkan, dilatih dengan baik. Dulu kan kita tidak, alamiah. Kita bermain sepak bola itu alamiah, tanpa ada pelatihan betul-betul bersertifikat seperti sekarang ini. Dulu kan asal ada pelatih aja, tidak seperti sekarang harus punya lisensi A, lisensi B, lisensi C. Dulu tidak ada begitu-begitu. Pokoknya bermain yang ada, arahkan kita dilatih, kita juga bukan teknik-teknik sepak bola yang dilatih kadang-kadang. Tapi itulah zaman sudah Yosef, berbeda. dulu berapa gaji pertamanya, Pak Yosef? Saya ingat dulu itu, pernah saya bahkan di timnas ini, pernah di timnas di PSSI Perserikatan itu 1 hari 5.000, Pak. Karena saya ingat itu. Per hari. Iya, saya ingat itu karena 1 bulan itu saya dikasih 30.000. Jadi saya ingat itu 5.000 kayaknya sehari. Dulu itu Pak ya, belum ada dibilang kontrak profesional. Iya, tidak ada itu namanya apa namanya. Kita kan istilahnya dulu hanya uang saku, Pak. Uang saku pun itu kita dapatkan kalau kita sudah masuk TC. Jadi waktu kita masih seleksi apa segala, tidak ada itu uang saku, paling apa namanya itu uang pembeli susu dulu. Bahkan dulu itu supporter di Karebos itu ngumpul-ngumpul duit, Pak, di pinggir lapangan itu. Untuk apa? Untuk para pemain PSN dibeli untuk pembeli susunya. Supaya agak bergizi, karena ini latihan berat kan. Kita harus minum susu, minum apa. Jadi supporter itu yang berinisiatif itu. Patungan ya? Iya, kasih kayak kasih jalan celengan begitu. Jadi kan setiap sore itu kita latihan di Karposi penuh itu, Pak. Penuh penonton itu di pinggir lapangan. Nah, suatu ketika itu ada yang bawa itu celengan itu dia Kalau tidak salah dulu itu istilahnya itu supporter kita itu ada namanya Komisi 8. Ada Komisi 8 yang terkenal itu cikal bakal itu menjadi sekarang itu supporter PSM itu. Itu dulu Komisi 8 dulu namanya. Tukang kritik tapi juga tukang memberikan support kepada kita. Itu dulu. Cikal bakal supporter sekarang ini kan sudah ada perkumpulan supporter ya. Dulu itu tidak ada. Tapi ada namanya itu Komisi 8, itu yang setiap kita latihan dia yang tukang kritik kita itu. Jadi dia itu ngumpul di pinggirnya Karebosi. Kalau kita sudah selesai latihan sore itu, mereka masih tinggal di situ. Berdiskusi sepanjang sampai malam itu berdiskusi di situ. Mendiskusikan kita yang pemain ini. Saya ingat itu Komisi 8 dulu. Tapi kalau kita bermain atau kita uji coba, dia juga paling besar suaranya di tribun itu. Kalau ada pemain yang tidak bagus mainnya, dia yang paling besar suaranya meneriaki pemain itu. Ke Pak Heri juga dulu. Ini soal itu pendapatan. Kita kan bicara soal sekarang kan profesional. Waktu di Pak Heri, ingat tidak apakah Pak Heri digaji per bulan atau juga dibayar per hari seperti Pak Yosef tadi? Apa? Gaji saya tuh 1.000. 1.000 per bulan. Tapi dulu nggak pikir soal gaji. Iya, pokoknya betul. PSM bangga. Betul. Karena PSM bangga, kita jalan di mana dipanggil, orang tua saya kalau jalan, orang tua saya, anak kamu jago, istrinya jago. Jadi sangat karena orang tua saya senang. Saya bisa bikin orang tua saya senang dari penonton. Anak kamu jago, ibu, anak kamu jago. Memang besar kebanggaan di situ Pak ya, karena orang tahu begitu. Mama saya bilang, semua bilang kamu jago. Itulah tentang 1.000.
Terima kasih. Artinya kita bisa belajar di sini bahwa PSM Tribuners di soal bagaimana dia menjadi kebanggaan bagi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan itu bukan hanya isapan jempol belaka, karena ini kita bisa mengkonfirmasi kepada para legenda PSM yang hadir hari ini. Ada Pak Heri tadi, Pak Yosep juga, mereka membicarakan bahwa ya ini bukan soal gaji, bagaimana masuk diterima menjadi pemain PSM Makassar itu dengan berbagai seleksi yang ketat, akhirnya terpilih, itu menjadi kebanggaan yang luar biasa, bukan cuma menjadi kebanggaan diri sendiri ya, tapi kebanggaan orang tua juga, keluarga. Pak Heri tadi cerita bahwa ya dimana ketika orang tuanya, bapak ibunya jalan-jalan selalu mendapat ini sambutan hangat lah dari pecinta atau masyarakat Kota Makassar. Oke, saya ke Kak Edward, ini mungkin sebagai penutup juga nanti masing-masing. Mungkin Kak Edward Jong, kita bisa sebut mungkin di luar dari PSM ya sebagai tapi dalam hatinya pasti Kak Edu ini fans beratnya ini PSM, apalagi Bapak kan legenda PSM. Mungkin ada harapannya Pak Edward, dilihat dari perkembangan PSM sekarang dan sudah memasuki usia 110 tahun. Apa pengharapan dari Pak Edu sendiri dengan klub skuad Joko Eja ini? Ya, Silakan Pak. Yang pasti apa namanya, muncul lagi pemain-pemain kayak zaman yang ramang-ramang yang sekarang, kayak apa Yosep, yang khususnya yang pemain lokal ya, yang khususnya pemain lokal PSM. Ya, kalau kita bicara sekarang banyak pemain asing, sebetulnya agak sedikit juga agak bertentangan juga dalam hati. Cuma kalau kita mau bicara apa bisnis dan sebagainya, ya terpaksa kita harus bisa terima itu. Tapi harapan saya untuk pemain-pemain muda yang ada, apalagi sekarang sudah banyak yang tadi Yosep bilang akademi, munculnya ramang-ramang baru, Yosep baru, ya kan? Itu yang supaya tetap PSM supaya tetap main di level tertinggi di Indonesia lah. Mudah-mudahan jangan sampai dia degradasi. Iya, mudah-mudahan ini. Saya berharap dia tetap main di level tertinggi di Indonesia dan munculnya pemain muda yang banyak bisa masuk di timnas. Itu aja harapan saya. Iya, terima kasih Pak. Saya ke Pak Yosep dengan hal yang sama Pak. Iya. Harapan. Sama dengan Pak Edu. Saya juga berharap mudah-mudahan PSM tidak sampai degradasi. Saya pernah merasakan sendiri Pak. Dulu itu ada pertandingan untuk seleksi degradasi. Saya salah satu pemain yang ikut menyumbangkan itu pada saat itu supaya PSM tidak degradasi. Jadi ada dulu namanya itu 4 kecil. Dua terbawa dari wilayah timur dan 2 terbawa dari wilayah barat. Itu dipertemukan di Senayan untuk playoff. Namanya playoff. Namanya playoff. Dulu saya merasakan itu. Saya pernah PSM dulu di situ. Tapi alhamdulillah PSM lolos dari degradasi pada situ. Kalau PSM jatuh pada saat itu sudah degradasi di PSM. Ke divisi 2. Dulu kan masih istilahnya divisi 1, divisi 2. Iya, berat. Jadi saya berharap sama dengan Pak Edu. Saya berharap mudah-mudahan PSM tidak sampai jatuh ke situ, ke degradasi itu. Karena kalau dia sampai jatuh, untuk bangkit Pak itu susah sekali Pak. Susah sekali. Yang saya berharap mudah-mudahan ini ada lagi pengusaha-pengusaha besar di Sulawesi Selatan kan banyak Pak. Ada Haji Isam yang sekarang sukses itu di Kalimantan. Mudah-mudahan juga beliau mendengar ini dan terpanggil untuk membantu PSM, karena mungkin sekarang PSM ini masalah finansial barangkali bermasalah. Ada beberapa katanya isunya ada beberapa pemain yang belum mendapat gaji. Mudah-mudahan ini para pengusaha di Sulawesi Selatan ini bisa bersatu membantu PSM jangan sampai PSM terdegradasi. Saya kira itu harapan saya Pak.
Siap. Kalau perlu gubernur turun tangan ini menangani PSM. Iya, Jangan sampai sekarang ini kan satu level di atas tim yang akan degradasi. Dia sekarang di urutan 4 terbawa. Jadi sangat memprihatinkan kalau tidak ada pembesar-pembesar kita ikut turun tangan ini, saya khawatir. Mudah-mudahan Bapak Gubernur ini bisa turun tangan membantu manajemen PSM agar bisa lebih sehat lagi. Saya kira itu harapan saya, Pak. Stadion ya, Pak, supaya main di Makassar lagi. Terutama stadion itu juga sangat mempengaruhi itu. Stadion kalau bermain di PSM bermain di Makassar tentu lebih semangat, supporternya lebih banyak dibandingkan kalau dia main di Parepare, itu kan bagaimanapun juga cukup jauh, cukup merepotkan supporter kita. Jadi saya kira itu semua mudah-mudahan menjadi perhatian Bapak Gubernur di Sulawesi Selatan ini. Ke Pak Heri terakhir, Pak Heri, harapannya di usia 110 tahun PSM Makassar ini, Pak Heri. Pertama saya harap jangan sampai degradasi. Kalau samanya saya mau bermain, pengurus pemain jagai sirimu. Itu sih malu. Betul. Jadi kita pokoknya cuma berdoa, terserah pada Tuhan ini sebentar selamat atau tidak. Pokoknya jaga dirimu. Itu begitu. Jadi semangatnya luar biasa. Tidak pikir keselamatan diri. Iya, betul. Oke, iya, terima kasih Pak Heri. Sehat-sehat Ki, terima kasih waktunya. Pak Yosef juga, Kak Edu, Kak Edward, terima kasih atas waktunya. Kita sudah membahas, mungkin ini kita sudah berada di penghujung. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Amin. Dan harapan tak semua tentang PSM tadi sudah disampaikan jelas. Satu, mudah-mudahan musim ini tidak terdegradasi, dan musim-musim selanjutnya lah kita tidak mau melihat PSM degradasi, dan mudah-mudahan semakin berprestasi lagi ke depannya, dikelola semakin profesional, dan seperti yang dikatakan Pak Yosef tadi, mudah-mudahan PSM juga bisa kembali bermain di Makassar, hadir stadion. Nah, ini pesan untuk pemangku kebijakan ini, level gubernur dan wali kota. Mudah-mudahan secepatnya PSM bisa bermain dan berkandang di Makassar sendiri. Oke, Tribuners. Ya, terima kasih Pak Yosef, terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Kak Edward atas waktunya. Ya, semoga kita sehat-sehat selalu, Tribuners. Sekian untuk program Saksi Kata edisi spesial 110 tahun PSM Makassar. Saya juga mengingatkan sedikit bahwa edisi spesial 110 tahun PSM Makassar ini juga ke depan masih akan ada podcast lainnya bersama dengan narasumber-narasumber yang cukup berpengalaman juga, yang tahu seluk-beluk sejarah bahkan soal pengelolaan PSM Makassar. Selain itu juga edisi 110 tahun PSM juga bisa dibaca di koran Tribun Timur, terbit setiap hari sampai tanggal 2 November nanti, itu di halaman depan, halaman pertama, dan juga ada di webnya kami di portal tribuntimur.com. Itu juga ada liputan-liputan menarik membahas tentang sejarah dan sisi lain dari PSM Makassar untuk